Yang saya hormati Kepala KSP dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Apkasindo, para narasumber, Ketua Umum dan DPP Apkasindo, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Apkasindo, beserta jajaran DPW Apkasindo di seluruh Indonesia. Para pengurus koperasi sawit rakyat di seluruh Indonesia. Para petani sawit beserta keluarga petani sawit di seluruh pelosok tanah air. Sebagai Ketua Dewan Pembina PASPI, saya menyambut dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta acara Sawitku Ekonomiku, kerjasama PASPI Apkasindo. Acara ini dimaksudkan untuk mengapresiasi kinerja petani sawit dan sawit rakyat kita, sekaligus membangun harapan baru untuk masa depan sawit rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, saya ingin bercerita mengenai sejarah singkat dari sawit Indonesia, teristimewa sawit rakyat di dalamnya. Pada akhir tahun 70-an, kebetulan saya menulis disertasi mengenai sawit ini. Pada saat itu, Indonesia hanya memiliki 360.000 hektar sawit Indonesia. 360.000, kurang dari 1 juta. Pada saat itu Indonesia nomor 2 sebagai produsen dunia. Pada tahun 1980, ada pemikir pembangunan pertanian kita, pemikir pembangunan perkebunan kita, yang memikirkan bagaimana mengembangkan 360.000 hektar yang tadi yang saya katakan. Tetapi tidak hanya dalam bentuk perkebunan besar. Sebab pada saat itu dianggap perkebunan besar itu adalah sisa-sisa kolonial. Banyak kontroversi pada saat itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi para pemikir, para pemimpin perkebunan pada saat itu memutuskan bahwa para petani harus ikut di dalam pengembangan sawit Indonesia. Saya lihat tadi ada namanya di sini. Bapak Sujai Kartasasmita. Itu adalah salah satu pelopor, konseptor, dan inisiator dari pengembangan sawit rakyat. Integrasi usaha rakyat di dalam sistem perkebunan besar. Pekerjaan yang sangat berat pada saat itu. Saya pikir Apkasindo harus kasih apresiasi kepada Bapak Sujai Kartasasmita ini. Kalian cari. Orangnya rendah hati. Sangat sopan. Tidak mau menonjolkan diri. Kalau kalian tidak hubungi, beliau akan diam saja. Jadi pada tahun 1980 dimulailah apa yang dikatakan PIR, mulanya dengan karet, tapi sawit juga masuk pada tahun 1980. Disitulah permulaan sawit rakyat. Dari tahun 80 sampai tahun 2000,
katakanlah itu masa Orde Baru ke masa reformasi. Dengan berbagai macam model kerjasama petani rakyat dengan perkebunan besar dalam bentuk PIR, macam-macam PIR, telah berkembang dari nol menjadi 1 juta hektar pada tahun 2000. Kebetulan saya memimpin di Kementerian Departemen Pertanian pada saat itu. Ada 1.000 hektar, 1 juta hektar dalam tempo 20 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Tetapi sewaktu saya tinggalkan Kementerian Departemen Pertanian, sawit rakyat berkembang dalam sekitar 5 tahun dari 1 juta hektar menjadi 2,2 juta hektar. Apa yang dicapai 20 tahun sebelumnya bisa dicapai dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dan 20 tahun kemudian sawit rakyat berkembang dari 2,2 juta hektar pada tahun 2005 menjadi 6,7 juta hektar pada tahun 2020. Sudah 41% dari nol di tahun 1980 menjadi 41% di tahun 2020 dari total 16 juta hektar sawit Indonesia. Dalam proses itu, Indonesia sudah menjadi produsen dan eksportir terbesar sawit dunia pada tahun 2006. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kenapa bisa terjadi perluasan areal dan produksi yang begitu cepat? Tidak hanya dengan perkebunan besar, tetapi juga dengan petani rakyat. Apa yang terjadi? Menurut observasi saya, ada paling sedikit 5 hal yang terjadi. Yang pertama, ada pasar yang bertumbuh sangat besar. Dan pasar ini tidak pasif, pertumbuhannya itu bisa diciptakan. Dengan pasar yang bertumbuh, maka harga juga bertumbuh, maka margin ada di situ. Kalau dulu kita pasif mengenai pertumbuhan pasar, tapi belakangan ini atas pimpinan pemerintah pemerintah menciptakan pasar yang besar dalam negeri yang akibatnya menciptakan pasar internasional. Dengan demikian sawit, termasuk sawit rakyat, bertumbuh terus. Itu nomor 1 penjelasan kenapa sawit dan sawit rakyat bisa bertumbuh begitu cepat, di mana kita menjadi produsen dan eksportir terbesar di dunia. Yang kedua, dalam pertumbuhan pasar, termasuk yang diciptakan itu, pemerintah mempunyai kebijakan makro yang bersahabat terhadap pertanian, khususnya sawit ini. Trigger yang pertama yang membuat sawit kita bertumbuh pada tahun 2000 itu adalah depresiasi rupiah, di mana pemerintah bukan seperti pemerintah sebelumnya yang mencoba mengapresiasi rupiah. Oleh karena itu kita kalah bersaing. Tapi sewaktu dibiarkan
rupiah terdepresiasi sesuai dengan kekuatan pasar, maka produk-produk pertanian menjadi lebih kompetitif. Dan sawitlah yang paling pelopor di situ. Kebijakan makro ini sangat-sangat penting sekali. Kalau kebijakan makro tidak bersahabat terhadap pertanian, maka jangan harapkan pertanian akan bisa maju. Kebijakan lain, barangkali kebijakan politik itu adanya desentralisasi juga. Membangun pertanian menjadi lebih mudah. Tidak perlu di Jakarta minta izin, cukup di kabupaten. Maka bertumbuhlah perkebunan sawit di daerah lebih cepat. Di mana pemerintah pada saat itu juga mengharuskan harus dalam bentuk kemitraan. Baru yang kebijakan yang ketiga yang belakangan ini datang dan itu menjadi tuntutan baru, yakni kebijakan pemerintah yang menciptakan pasar untuk sawit dalam bentuk biodiesel, dalam bentuk industri hilir sawit. Itu adalah kebijakan yang sangat bersahabat terhadap kemajuan sawit Indonesia, termasuk sawit rakyat. Bahkan mungkin sawit di seluruh dunia. Pengusaha dan petani sawit di seluruh dunia berterima kasih kepada pemerintah kita atas kebijakan. Jadi ada pasar, ada kebijakan makro yang bersahabat. Yang ketiga, kenapa ini sawit kita berkembang di mana rakyat bisa ikut, itu adalah penciptaan model kemitraan perusahaan besar sawit rakyat. Kemitraan adalah kuncinya. Kalau tidak ada kemitraan, perkebunan besar tidak bisa berkembang. Kalau tidak ada kemitraan, sawit rakyat juga tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Jadi model pembangunan kemitraan ini adalah salah satu kunci kenapa rakyat bisa ikut di dalam kemajuan di bidang sawit ini. Jadi kemitraan yang nomor 3. Yang nomor 4 itu adalah tersedianya teknologi melalui penelitian. Tersedianya teknologi melalui penelitian. Hanya di bidang sawit, kita, Indonesia, mempunyai penelitian yang sangat bagus. Yang levelnya level internasional, bahkan mengalahkan negara lain. Karena penelitian yang berkembang oleh negara dan oleh swasta, penelitian di segala bidang, maka kita terus bisa mengikuti pertumbuhan pasar yang begitu besar. Itulah yang nomor 4. Dan yang nomor 5, saya melihat kenapa rakyat ikut bisa dalam kemajuan itu. Petani kita sudah semakin maju, kemampuan berorganisasinya juga sudah semakin maju, tapi belum maju betul, tapi sudah semakin maju dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Walaupun sayang masih terpecah-pecah. Tapi saya pikir itu mudah diselesaikan nantinya. Tapi organisasi petani adalah suatu kekuatan, suatu cara untuk bagaimana bisa mengembangkan diri. Apalagi kalau organisasi ini bukan hanya organisasi yang berorientasi sosial politik, tapi organisasi petani haruslah organisasi ekonomi. Dan itu saya senang melihat perkembangan koperasi-koperasi sawit rakyat.
walaupun masih terseok-seok. Kalau Kementerian Koperasi tidak mengembangkan itu, harusnya Kementerian Pertanian yang mendorong ini. Sebab ini adalah suatu persyaratan untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Itulah penjelasan saya kenapa bisa terjadi revolusi sawit di Indonesia. Dan revolusi di mana rakyat menjadi pelopor di dalamnya. Tanpa rakyat itu, saya yakin tidak akan bisa kita capai pertumbuhan seperti yang sekarang ini, di mana kita menjadi number one dalam production dan juga dalam trade. Sawit telah menjadi komoditi yang sangat penting di negara kita. Sawit telah menciptakan new middle class di Indonesia, apalagi di daerah-daerah. Sawit telah mengurangi kemiskinan karena rakyat ikut di dalamnya. Sawit telah menciptakan pembangunan daerah yang lebih cepat. Lihat saja kabupaten-kabupaten yang sawitnya besar. Dia yang dulunya kotanya kota kecil, sekarang menjadi kota yang sangat besar, sangat dinamis. Dan tidak kalah pentingnya, sawit menjadi salah satu komoditi yang terbesar di Indonesia, bahkan mungkin sudah mengalahkan oil. Ini suatu revolusi yang sangat besar. Dan kita berikan apresiasi kepada perusahaan besar dan rakyat yang bermitra, yang memanfaatkan environment yang bagus dan kebijakan yang bersahabat dari pemerintah kita. Itulah sejarah singkatnya. Bagaimana mau yang akan datang? Yang akan datang menurut pendapat saya, dan data dari FAO menunjukkan bahwa permintaan terhadap minyak nabati akan bertumbuh. Bertumbuh cepat. Dan keunggulan sawit dalam produktivitas dan juga dalam penanggulangan lingkungan, global warming, jauh lebih baik dari komoditi-komoditi minyak nabati yang lain seperti soybean, seperti rapeseed dan lain-lainnya. Oleh karena itu minyak nabati dunia akan lebih didominasi oleh minyak sawit. Ya, kadang-kadang itu nanti ada naik turun. Memang begitulah sawit dari dulu. Dan kita sudah belajar dari pengalaman yang enak dan pahit itu. Dan kita sudah bertumbuh terus. Dan mari kita maintain. Dan sawit rakyat menjadi engine daripada itu semuanya. Kenapa? Kalau perusahaan besar, dia membutuhkan ribuan hektar supaya dia bisa masuk. Kalau petani, 2 hektar sudah mulai bisa. 100 hektar sudah kaya dia. Jadi pertumbuhan sawit yang akan datang itu adalah pertumbuhannya sawit rakyat, bukan perkebunan besar. Perkebunan besar yang itulah. Tapi perkebunan besar akan bertumbuh dalam kemitraan dengan sawit rakyat itu, seperti yang kita alami dari tahun 1980 itu. Jadi saya melihat kita akan menguasai minyak nabati dunia pada tahun 2050 dengan model kemitraan ini. Tapi saya lihat di on farm pada tahun 2050 itu
prediksi saya lebih dari 70% areal sawit kita itu ada di tangan sawit rakyat. Dan masih bertumbuh ini tanpa merusak hutan kita. Tanpa merusak hutan kita. Sebab kalau kita rusak hutan kita sendiri yang rusak. Bukan hanya orang lain. Bukan orang lain, kita yang rusak. Oleh karena itu kita bertanggung jawab mengembangkan sawit yang berkelanjutan, di mana rakyat ikut di dalamnya. Itulah apresiasi kita, dan itulah sebagian dari prediksi kita mengenai sawit rakyat yang akan. Tapi saya warning, tadi saya lebih bersifat positif, tapi kadang-kadang kita harus imbangi juga ada yang negatif. Sawit rakyat kita itu produktivitasnya rendah, kualitasnya rendah. Dan ini menjadi tantangan kita. Sebenarnya ini menjadi opportunity. Jadi sawit rakyat ini dengan areal yang sama saja, kalau kita naikkan produktivitasnya, kita bisa dapatkan produksi meningkat sampai 2-3 kali lipat. Karena produktivitasnya sawit rakyat sekarang itu katanya, ini ahli, hanya sekitar 1/3 dari potensi tanaman itu. Jadi kalau kita meningkatkan produktivitas ini akan tanpa menambah areal saja sudah bisa meningkatkan produktivitas. Di sini BPDPKS. Ini peremajaan ini kita tidak boleh main-main. Ini adalah opportunity. Petani sudah ikut kumpulkan uangnya untuk itu. Mari dipikirkan model-model yang tidak terlalu birokratis. Yang walaupun cegah penipuan-penipuan. Kita tidak boleh terlambat. Kalau kita terlambat mengisi ini, maka negara-negara lain di Afrika, di Latin Amerika akan mengisi pasar itu. Sekali dia masuk di sana, kita akan kesulitan. Dia kesulitan, kita juga kesulitan karena harga akan turun. Oleh karena itu kita harus maintain posisi kita yang kompetitif. Kemudian juga bagaimana kita supaya ISPO ini bisa benar-benar kita implementasikan, bukan hanya untuk perkebunan besar, tetapi kebutuhan rakyat. Sebab nanti rakyat yang mendominasi. Dan mari kita rumuskan sustainability ISPO itu sedemikian rupa dengan konsep yang menguntungkan buat kita. Jangan kita copy konsep orang lain. Mari kita bikin konsep kita mengenai sustainability, khususnya untuk rakyat ini. Jangan buat sustainability menjadi penghambat untuk pertumbuhan kita. Tapi carilah model sustainability yang di mana kita bisa belajar, kita bisa naik kelas, dan kita belajar dan naik kelas lebih cepat dari orang lain. Jangan adopt itu absolute sustainability. Adoptlah relative sustainability. Artinya dari sustainabilitas, kita lebih baik dari kemarin. Dan besok lebih baik dari sekarang. Kita lebih baik dari tetangga kita. Tapi jangan dikatakan ini sustainability. Kalau ini tidak dicapai, maka kau tidak bisa kita beli. Jangan terima itu. Kenapa kau terima kalau di sana saya tidak diterima? Jadi persoalan kita mengenai sustainability adalah persoalan debat ilmiah.
Oleh karena itu, sustainability jangan hanya dimonopoli oleh birokrat. Ajak pemikir-pemikir kita. Ajak pembicara-pembicara kita. Berdebat dengan ahli-ahli di luar negeri. Menulis juga di luar negeri. Yang mempromot tadi, we are for sustainability, but we do not apply absolute sustainability. Kita mau relative sustainability. Kita mau dari sekarang kita meningkat besok dan kita lebih baik dari itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak tahu berapa menit lagi. Tolong di stop. Tolong di stop. Nah, jadi prospeknya besar sekali, walaupun tantangannya ada. Dan marilah kita belajar dari karet rakyat Indonesia atau karet Indonesia. Dulu juga Indonesia adalah nomor 1 dalam karet. Tapi belakangan kita turun menjadi nomor 3. Katanya belakangan naik lagi nomor 2. Dan karet sudah di tangan rakyat semuanya. Enggak hanya segelintir saja di tangan perkebunan. Oleh karena itu, belajar dari karet kita, khususnya karet rakyat. Petani sawit juga harus belajar dari situ. Jangan sampai seperti karet rakyat. Hidup mati. Hidup apa itu? Hidupnya tidak senang. Ya mati tak mau. Kata orang kami di Siantar itu. Kenapa? Karena tadi pasarnya memang sudah tidak bertumbuh, kebijakannya tidak bersahabat, organisasinya tidak ada, teknologinya juga tidak berkembang. Kita harus elakkan itu untuk sawit. Dan organisasi petani menjadi sangat penting sekali untuk itu. Petani sawit jangan suka merengek-rengek. Waktu Anda berkembang sejak reformasi, Anda tidak dapat apapun dari pemerintah kecuali kebijakan yang bersahabat. Tidak dikasih uang APBN. Bank juga kurang bersahabat dengan Anda, kan? Tapi Anda berusaha sendiri. Anda jual sepeda motor, Anda jual apa? Jual rumah gitu. Tuh saya tahu itu, sebab saya dulu yang anjurkan seperti itu. Jual sepeda motormu, jual rumahmu, bangun sawitmu. Pasti kau jadi kaya dan memang terbukti. Semangat itu harus dipelihara. Semangat itu harus. Kalau itu bisa kita pelihara, maka sawit rakyat akan memimpin sawit Indonesia di on farm. Namun sawit rakyat harus makin pintar bermitra. Dengan demikian kita bisa maju dengan kebijakan pemerintah yang selalu bersahabat dengan mereka. Dan sawit rakyat akan mempunyai suara untuk meminta kebijakan yang bersahabat. Terima kasih.